Bismillahirrahmanirrahim. Belum saya baca Dalailul Khairat, ada faedah. Siapa-siapa yang membaca burdah seolah-olah dia menghatamkan Dalailul Khairat 10 kali. Siapa-siapa yang membaca burdah sampai khatam seolah-olah dia menghatamkan kitab Dalailul Khairat 10 kali khatam. Kemudian ada lagi faedah dari Adillatu Ahlussunnah wal Jamaah karangan Muhammad As-Sayyid At-Tijani, halaman 238. Ini faedah lain dinukil dari kitab Burdatul Juyub. Qala rahimahullah, wa hadhihi sighatu salatin ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aliyatul qadr azimatul miqdar. Qala anha sahib Burdatul Juyub, Innal Imam Al-Bakri, Imam Bakri cucu dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, salah satu mursyid At-Tariqatul Bakriyah. Kalau di sini disebut 20 tahun. Saya menemukan di kitab lain 60 tahun. Di kitab lain lagi pokoknya bertahun-tahun, tidak disebut berapa. Kemudian kalau di kitab lain sighahnya sighah Sayyidi Muhammad Al-Bakri. Tapi sighah yang di sini seperti sighah yang biasa saya pakai ini. Saya ulangi, jadi nanti jangan heran. Saya baca di riwayat lain itu sighah sholawat fatihnya. Ini tentang sholawat fatih yang saya baca tiap mau taklim itu. Makanya itu tidak saya tinggalkan meskipun 1 kali 1 hari supaya tidak lupa. Ada jaminan di sini bagi yang tidak lupa. Seakan Anda hafal, meskipun itu dari Tijani, kita ambil tabarukan. Pada kita Alawiyah, mursyid kita 1, tapi kalau ala sabili tabarruk boleh-boleh saja. Untuk faedah-faedah begini nggak ada masalah diamalkan. Innal Imam Al-Bakri, sungguhnya Imam Bakri makatha ya'budullaha fil haram 20 sana. Sayyidil Bakri pernah beribadah di tanah haram selama 20 tahun. Wa fi riwayah 60 sana, wa fi riwayah bertahun-tahun tidak tahu berapa. Wa jullu talabihi min Allah azza wa jalla ay yu'allimahu sighata salatin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selama 20 tahun menurut riwayat kitab yang saya baca ini, beliau mohon kepada Allah Ta'ala. Jadi ya jelas mungkin doa lain, tapi yang diseriusi, yang betul-betul diseriusi minta sama Allah Ta'ala itu agar diberi satu sighah sholawat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama 20 tahun itu permintaan yang betul-betul beliau minta itu ingin diberi sholawat. فنزلت عليه هذه الصيغة الشريفة في ورقة من الجنة. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu sighah salawat tertulis di 1 daun dari sorga. Ini karamah ya. Al-awliya dzawu karamatin rutab. Saya nu'min bidzalik. Kita beriman dengan ini karamah. Jadi Allah turunkan 1 daun dari sorga untuk Sayyidil Bakri, Sayyidi Muhammad bin Abil Hasan Al-Bakri radhiyallahu ta'ala anhu. Wa alamatul awraqil ilahiyyati annaha tugra'u min jami'i jihatiha. Tanda daun surga, tulisan yang dari daun surga itu bisa dibaca dari segala arah. Terserah ini mau diartikan kertas atau daun, wallahu alam, yang jelas tertulis salawat fatih di situ. Wa qala al-Imam Al-Bakri, man qara'a, ini yang saya maksud dhamanahnya. Man qara'a, siapa-siapa yang membaca hadhihi sighata marratan wahidatan, siapa yang membaca sighat salawat ini 1 kali, walam yadkhul al-jannata, di sini dibilang qara'a, wa fi ba'dil kutub hafidha, menghafal. Kalau di sini dibilangnya qara'a, membaca 1 kali.
wa lam yadkhul al-jannata, dan dia tidak masuk surga, falyaghbidni baina yadayillahi azza wa jal, supaya dia berpegangan kepada aku, pegang saya kalau sampai dia tidak masuk surga gitu. Makna saya jamin akan menjadi ahlul jannah. Wa hiya hadhihi sighatu, sighatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Saya juga mendapat riwayat ijazah musalsalah sampai Sayyidi Ahmad Tijani bahwa sirah dari beliau memang seperti ini, tidak pakai wasahbihi ya. Kalau sirah dari Sayyidi Tijani, tapi riwayat yang banyak kalau sirah dari Sayyidi Muhammad bin Nabil Hasan Al-Bakri bukan ini yang ada di Sa'adatud Darain, atau boleh dilihat di Afdhalus Salawat ala Sayyidi Sadat. Tapi saya memilih sirah yang ini sebab ditalkin oleh Nabi. Kalau di sini kan riwayatnya diturunkan dari surga, tulisan yang berasal dari jannah. Tapi ada riwayat lain mengatakan bahwa Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani ditalqin oleh Rasulullah SAW salawat Fatih dengan bentuk ini, sirah ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Teruskan baca dalail khairat. قال رحمه الله ونفعني وإياكم بأسراره في الدارين آمين. وعن بعض الصالحين, diriwayatkan dari sebagian orang saleh, annahu qala, ba'du salihin berkata, kana li jarun nassakh, saya punya tetangga pekerjaannya menulis, khattat, bagian nulis-nulis, orang nyuruh nulis apa dibayar aja. Famata, kemudian dia mati. Sebab zaman dulu belum ada percetakan, belum ada fotokopi, belum ada macam-macam. Jadi pekerjaan nasakh itu banyak kita dapati riwayat-riwayatnya di kitab-kitab. Famata, mati ini tukang tulis ini, penulis ini mati. Kalau zaman sekarang, kalau ada kata-kata penulis artinya pengarang. Kalau zaman dulu nasakh itu memang tukang tulis. Pakai tinta, pakai pulpen dituliskan. Bukan pengarang maksudnya, penulis. Famata, mati si nasakh. Fara'aituhu fil manam, saya mimpikan dia. Faqultu lahu, si ba'du salihin berkata kepada nasakh, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan untukmu? Kalau bahasa kita, bagaimana keadaan kamu di akhirat? Faqala ghafara li, Allah Ta'ala ampuni aku. Faqultu, si ba'du salihin bertanya lagi, fabima dhalik, dengan apa engkau memperoleh ampunan Allah? Faqala, jawab si nasakh, kuntu idha katabtu isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kitab, sallaitu alaihi. Saya setiap menulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu kitab, saya bacakan salawat untuk beliau. Fa'atani Rabbi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Maka Allah Ta'ala memberikan bagiku sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Itu semua semua ni'amul jannah itu sifatnya itu. Ma la 'ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tapi tetap syai' ya. Saya ulangi. Jami'u ni'amil jannah itu sifatnya memang seperti ini. Mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, tidak pernah terlintas di dalam hati. Itu nikmat surga apa saja seperti itu. Dikatakan oleh ulama, taruh umpama di dunia ada buah jeruk atau semangka, mangga.
Di akhirat ada. Ya betul, mangga, semangka, jeruk. Tapi tetap sifatnya itu begitu kita ketemu kita kaget. Tidak seperti mangga yang di alam dunia. Sampai diterangkan oleh ba'dul ulama, saya baca di sebagian kitab itu. Sehingga nyaris yang mirip namanya saja. Sama-sama mangga tapi beda. Tetap jami'u ni'amil jannah itu ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dan ini berlaku setiap ketemu. Saya ulangi. Begitu Anda mendapat mangga hari Senin umpamanya di dalam surga, besok minta mangga lagi, begini lagi sifatnya. Ma la ainun ra'at. Jadi tidak mangga yang kemarin lagi. Jangankan satu hari, per detiknya itu begitu. Makanya perlu menjadi ahlul jannah ya. Allahumma ja'alna minhum. Wal ahbab fi lutuf wa afiyah bila mahna dunia wa akhirah. Jadi seperti itu. Tapi tetap syai'un, ciptaan, ada arahnya, ada bentuk tetap. Arahnya ada, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, bentuknya juga ada. Lah kalau Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, ay laisa mithlahu syai'. Kanya itu tambahan, tidak ada seperti Allah apapun. Tidak ada arah, tidak ada bentuk. Ya, dan tidak ada perubahan. Kalau surga tadi enaknya aneh, tiap detik berubah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tapi ini taghayyur, ada perubahan. Dari mala ainun ra'at pertama ke mala ainun ra'at kedua berubah, ada taghayyur. Kalau Allah azza wa jalla la yataghayyar. Laisa lahu jihatun walaysa fi jihatin, tidak terikat arah, tidak berada di satu arah. Jalla jalaluhu wahdah. Wa an Anas annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna, hadis terkenal ya. Tidak sempurna iman salah seorang kalian hatta akuna, sehingga aku menjadi ahabba ilahi min nafsih. Ini hadithun masyhur, terkenal. Mutadawilah bainal alsinah. Para penceramah itu sering nyebut hadis-hadis ini, dipakai di lisan-lisannya khutbah. Sering dibaca, sering didengar, gampang dipaham, diamalkannya luar biasa sulit, nyaris mustahil. Illa man waffaqahullah. Mengamalkan hadis ini sangat sulit, karena itu kita pinta kepada Allah Ta'ala kita bisa mengamalkan meskipun 1 menit sebelum meninggal ya. Sulit. La yu'minu, tidak sempurna iman ahadukum, salah satu kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsih, sehingga aku lebih dia cintai dari dirinya sendiri. Wa malihi, dan hartanya, wa waladihi, dan anaknya, wa walidihi, dan ayahnya, wa nasi ajma'in, dan semua manusia. Saya maksud sulit diamalkan, nyaris mustahil itu buat saya dan Anda ya. Kalau buat aulia, ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar itu sampai ke situ. Sayyidina Ali sampai, Sayyidat Fatimah sampai. Kalau untuk sahabat, aulia, muqarrabin bisa. Saya maksud sulit itu buat ana wa anta. Masya Allah. Imamul Habr balagh hadzal maqam. Suatu imam pernah menerangkan bahwa Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih sampai ke maqam mahabbah Nabi yang seperti ini. Sayyidina Muhammad Al-Walid suatu imam juga sampai ke situ. Kalau kubarul auliya sih sampai, auliya saja sampai. Masya Allah. Kita ini sering dusta ya. Tapi kalau masalah barokah Nabi sih tetap dapat. Kalau mau jujur, ketika mahalul qiyam itu kan kita bilang marhaban. Marhaban itu sambutan hati yang sedang senang karena bertemu sesuatu. Baru baca marhaban. Lah kita kalau mahalul qiyam baca marhaban. Jujur itu suara dan kalimat. Hati belum. Saya tidak berani bilang. Tidak ada, belum. Mudah-mudahan nanti ada. Umpama Anda sedang puasa, entah bulan Ramadan, entah puasa sunnah, atau Anda hadir upacara apalah yang tenggorokan Anda haus, perut Anda sudah kelaparan,
Tahu-tahu datang makanan yang Anda sukai. Apa, nasi kebuli, sate. Itu kan hati senang ya. Muncul ucapan sambutan sesuai bangsa masing-masing. Entah kalau dia suku Sunda ya nyambutnya bagaimana, dia Jawa ya seperti apa. Kadang, wah alhamdulillah datang, saya sudah lapar. Itu marhaban itu. Marhaban kepada makanan. Jujur saat itu kita. Shadiqan khalisan mukhlisan min galbik. Anda ucapkan marhaban bimaji'il sate, wa bimaji'il kebuli, wa bimaji'il minuman, wa bimaji'il kopi. Itu khalisan mukhlisan min gulubina. Ketika kita sambut si makanan dan minuman ini. Tapi ketika marhaban mahallul qiyam, kita kadzib. Harus kita akui itu. Tapi apakah karena kita kadzib kita tidak membaca? Ya jangan, bahaya. Bisa kualat sama Nabi. Tetap kita baca marhaban sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan dari marhaban kepada hubbud dunya, bisa dinaikkan marhaban pengamalan hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Wa fi hadits Umar, tadi saya katakan Sayyidina Umar sampai ini diterangkan di hadis ini. Sayyidina Umar berkata kepada Nabi, "Anta ahabbu ilayya ya Rasulullah min kulli syai'in illa nafsi allati baina jambayya." Faqala lahu alaihi salatu wassalam, "La takunu mu'minan hatta akuna ahabba ilayka min nafsik." Faqala Umar, "Walladhi anzala alayka al-kitab la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina jambayya." Faqala al-an ya Umar tamma imanuk. Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya mencintai duka melebihi apa saja kecuali diri saya. Jadi baina jambaya, segampangnya diri saya lah. Dan janab itu artinya samping." Waqala lahu alaihi salatu wassalam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engkau tidak akan menjadi mukmin sehingga aku lebih engkau cintai dari dirimu." Nah ini ya, tolong diperhatikan. Asalnya Sayyidina Umar lebih mencintai dirinya dari Nabi kan. Kemudian oleh Rasulullah SAW dibilang, "Kamu tidak akan beriman kecuali aku lebih engkau cintai dari dirimu." Tahu-tahu Sayyidina Umar berubah dari magam mencintai Nabi melebihi apapun kecuali nafsuhu, berubah ke magam walladzi anzala 'alaikal kitab, demi Allah yang menurunkan Al-Qur'an, sungguh engkau sekarang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Ini kenapa ini terjadi? Kok bisa sembuh ini Sayyidina Umar? Dari magam A naik ke magam yang lebih tinggi, sehingga tidak ada yang beliau cintai melebihi Nabi. Ini hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu kalau memberikan hadis orang langsung futuh. Dan itu terjadi juga di para pewaris Nabi. Ba'dul Aulia itu kalau mengeluarkan hadis yang dengar langsung terbuka. Orang malas salatul duha, kalau mendengar hadis dari arif billah akan terbuka untuk salatul duha. Kalau mendengar nasihat dari wali tentang sedekah, orang bakhil, futuh, terbuka, berubah menjadi karim. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul atibba, begitu beliau sampaikan hadis kepada Sayyidina Umar, "Kamu tidak bisa menjadi mukmin sebelum mencintai aku melebihi dirimu." Berubah Sayyidina Umar. "Walladzi anzala 'alaikal kitab la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina jambayya." Waqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-an ya Umar tamma imanuk." Sekarang wahai Umar, imanmu telah sempurna. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum.
اللهم اجعلنا منهم. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.